Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, bagaimana kabar pagi ini? Semoga kita semua tetap sehat, tetap semangat dan sejahtera dalam anugerah Tuhan kita. Senang sekali kita berjumpa lagi pada pagi ini melalui Renungan Pagi edisi 28 Februari 2022. Lukas pasal 9 ayat 54 hingga 56. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain, menghadapi penolakan. Pada umumnya apa yang dirasakan seseorang menghadapi penolakan? Lalu apa yang dilakukan? Pastinya semua akan merasa kecewa atau marah. Tak seorang pun menyukai penolakan. Karena itu ada berbagai cara yang dilakukan menghadapi penolakan. Misalnya balas dendam, memutuskan hubungan, dan melampiaskan kemarahan dengan bermusuhan sampai berlarut-larut. Semakin dekat waktunya, Yesus memasuki masa-masa penderitaan. Pada waktu itu, ia dan murid-muridnya sedang menuju ke Yerusalem. Jalur yang dipilih Yesus adalah melalui salah satu desa Samaria. Jalur dari Galilea ke Yerusalem, perjalanan pintasnya harus melalui Samaria. Dan kebanyakan orang-orang Yahudi menghindari jalan itu. Karena itu sebelum melewatinya, Yesus mengutus muridnya untuk mempersiapkan segala sesuatunya, agar dapat singgah dan bermalam di desa itu bersama dengan Yesus. Termasuk memohon izin agar dibiarkan menginap di daerah itu. Akan tetapi di luar dugaan para murid. Ketika mereka tahu bahwa perjalanannya menuju ke Yerusalem, orang-orang Samaria menutup diri dan menolak dengan keras. Penduduk Samaria menolak memberikan bantuan kepada Yesus dan rombongannya. Memang kerajaan Israel bersatu dulu, terpecah menjadi kerajaan Israel Utara, ibu kota di Samaria, dan Israel Selatan, ibu kotanya di Yerusalem atau di Yehuda. Semenjak saat itu hubungan antar keduanya makin memburuk. Bahkan orang-orang Samaria digolongkan orang-orang yang dimarginalkan. Hubungan yang retak ini terus berlangsung sampai pada masa Yesus Kristus. Saudara, bagaimana reaksi para murid dan rombongan menghadapi penolakan itu? Mereka sangat geram. Sebab penolakan itu dimaknai sebagai penghinaan terhadap guru yang mereka kasihi. Itulah sebabnya mereka memohon izin kepada Yesus agar diizinkan berdoa agar api turun dari langit membinasakan mereka. Saudara, luar biasa bukan? Tetapi reaksi Yesus sama sekali berbeda dengan para murid. Alih-alih menjawab iya atau boleh, Yesus malah menegur mereka dengan keras. Kalau mereka tidak mau menerima, biarkan saja, tanpa kemarahan dan kekecewaan. Ia mengatakan demikian kepada para muridnya, sebab mereka tahu bahwa penolakan memang harus dihadapi sebagai konsekuensi murid Kristus. Lalu Yesus dan murid-muridnya pergi ke desa yang lain. Saudara-saudaraku, dalam dunia ini sungguh banyak pencobaan, ujian, dan rintangan yang membuat kita seolah-olah merasa tertolak. Ada prinsip yang luar biasa penting yang kita temukan dari teks ini. Bagaimana menghadapi penolakan yang mengagumkan. Mari kita belajar dari sikap Kristus. Kita harus berhati-hati agar kesetiaan dan semangat kita bagi Kristus tidak memendam suatu roh balas dendam dan kekerasan terhadap orang yang belum selamat dan masih hidup di dalam kegelapan dan dosa. Acap kali kita tidak sabar menghadapi orang-orang yang seperti ini. Tetapi dengan cara Kristus kita dapat belajar mengasihi dengan hati yang lemah lembut, hidup dalam pengampunan, terus berjuang memberitakan keselamatan, agar pada saatnya mereka mengenal siapakah Kristus yang sesungguhnya itu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, kiranya kita tidak kecewa menghadapi segala penolakan dalam hidup kita karena kita menjadi murid Kristus. Biarlah Roh menolong kita supaya kita tetap setia sampai pada akhirnya mengiring Kristus apapun yang terjadi.
Selamat memasuki minggu-minggu sengsara, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kita peringati pada tahun ini sebelum kita merayakan Paskah. Biarlah kita semakin memaknai penderitaannya dan membawa kita untuk semakin mengasihi Dia dengan setulus hati kita. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Teladan yang luar biasa yang Yesus ajarkan kepada kami, supaya kami dengan penuh cinta kasih menghadapi semua yang terjadi di sekeliling hidup kami, termasuk kepada penolakan karena kami adalah murid-murid-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan bijaksana, supaya kami memilih sifat Kristus yang sabar, mengampuni, lemah lembut, dan tidak balas dendam. Tuhan, biarlah firman-Mu pagi ini menjadi materai di dalam hidup kami. Dan hamba-Mu berdoa bagi semua saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan pada pagi ini dimanapun mereka berada. Peliharalah iman mereka ya Bapa. Peliharalah kesetiaan mereka kepadamu. Tambahkan semangat iman untuk mengasihi Engkau di dalam hidup mereka. Supaya mereka siap bersaksi bagi-Mu dimanapun mereka berada. Kami doakan saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan kesehatan mereka, dengan berbagai-bagai penyakit termasuk karena paparan virus COVID-19. Kami mohon Tuhan melindungi dan menjagai mereka, secara khusus mereka yang masih dalam masa-masa isolasi mandiri. Biarlah pada waktu yang tepat dan secepatnya mereka boleh dikatakan dan mendapatkan hasil negatif, sehingga mereka bisa beraktivitas lagi dengan leluasa sama seperti sebelumnya. Kami terus berdoa kepadamu supaya pandemi ini segera berakhir dari kehidupan umat-umat-Mu, sehingga kami dapat menunaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan bebas. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan segenap aktivitas kami di hari ini. Biarlah Tuhan memelihara dan melindungi kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.